Pagi kelas 10, pagi Faith, pagi Zepa. Pagi, Kak. Iya. Pagi Nehemia, pagi Winnie. Iya. Pagi Kineta, pagi Peter, pagi Feve. Pagi, Pak. Iya. Wih, berat banget sih Feve. Pagi Pak. Baru bangun, Fe. Ya, Enggak, Pak. satu orang pimpin. Satu orang pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Siapa mau berdoa silakan. Ya, silakan adik-adik. Siapa mau berdoa silakan. Ya, kelas 10, siapa yang mau pimpin doa, bebas aja langsung kalian open mic. Gak usah nunggu kabar juga. Langsung aja, guys. Yuk, siapa mau pimpin doa yuk. Pagi Jody, pagi Bintang. Yuk, satu orang pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Siapa? Silakan bebas. Yang mau pimpin doa silakan. Hari ini kita akan bahas yang minggu lalu Kak Bandar nggak ada kelas. Kita akan bahas tugasnya ya. Nggak usah tegang, nggak usah takut. Nanti Kak Bandar ajarin. Kalian presentasi dulu aja jawaban kalian. Nanti Kak Bandar akan koreksi atau perbaiki kalau memang kalian ada yang kurang tepat di sana ya. Yuk, satu orang pimpin doa dulu sebelum kita mulai yuk. Ayo, siapa mau pimpin doa? Silakan. Kak Bandar tunjuk aja deh ya berarti ya. Faye, pimpin doa Faye. Faye, pimpin doa Faye. Sebelum kita mulai Faye. Faye, pimpin doa Faye. Boleh Faye? Atau Zepa aja lah. Oke ya. Silakan Faye. Oke. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Doa selesai. Oke, thank you Faye. Yuk, silakan kalian atur-atur dulu. Siapa mau presentasi kelompok 1 dan 2? Siapa mau menjelaskan? Silakan. Nanti kalau misalkan ada yang tim lain yang mau menjawab atau bertanya, kalian juga harus siap ya. Atau dari Kak Bandar juga ada pertanyaan. Nanti Kak Bandar bantu kok. Biarin dulu kalian mengalir dulu sepemahaman kalian. Kak Bandar nggak akan bantu di awal, nanti Kak Bandar akan koreksi di akhir ya. Yuk silakan, mau kelompok 2 dulu, kelompok 1 dulu silakan. Ini gampang kok, karena ada gambarnya, tinggal nentuin lokasinya aja. Dan penyelesaiannya di mana. Yuk, silakan kelompok 1, 2 mengatur strategi dulu. Jadi hari ini kita bahas kelompok 1 nomor 1 dan 3, kelompok 2 nomor 2 dan 4. Ya. Yuk, silakan. Siapa yang sudah siap? Kelompok 1, 2. Moses gimana, Moses? Kelompok satu yang apa kemarin kan nomor satu. Nomor 1 ya? Udah ya? Belum kan? Udah kan nomor satu kemarin kan minggu lalu udah dikoreksi. Oh, udah dikoreksi. Oh, oke. Oke, oke, oke. Kelompok 2 udah sempat dikoreksi belum? Belum ya? Sudah dikoreksi mana, Kak? Belum dibahas ya? Belum. Oke, Zep, share screen Zep, kelompok 2 Zep. Nanti Bandar langsung bahas supaya nomor 3, 4 kalian lebih paham nanti, ya. Yuk. Siapa yang mau share screen, siapa yang mau nerangin? Silakan kelompok 2. Bandar kasih waktu ya. Mau prepare dulu silakan. Mau langsung share screen, langsung jawab juga oke. Yuk, kita gas biar waktunya efisien yuk. Aku share screen ya, Pak.
Boleh, V, silakan V, saling membantu aja, gas aja. Kalau memang bisa share screen ya. Biar waktunya maksimal kita hari ini. Kita mau beresin 2 soal ini dari masing-masing kelompok. Nanti kalian langsung dapat 4 nomor ya. Jadi nanti Kak Bandar finish pertidaksamaan di hari ini. Besok kita masuk materi baru ya. Oke. Ya. Lanjut. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, V. Gas. Siapa mau jelasin? Yang mau jelasin siapa nih? Yuk, yang mau jelasin silakan. Kak Bandar tunggu. Ya, silakan kelompok 2 mengatur siapa yang mau jelasan. Nanti Kak Bandar perbaiki kalau ada kurang tepatnya di mana di akhir nanti Kak Bandar perbaiki ya. Peter, silakan Peter. Jadi yang garis satu itu Mhm. 8 dikurang Y dikurang 8 sama dengan 0 dikurang 8 per 3 dikurang 0 terus X dikurang 0. Habis itu Y dikurang 8 sama dengan minus 8 per 3X. Habis Ini itu misalnya Y-nya X-nya 0 ya. apa Kak? Permisalannya ini apa? X-nya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 0? Kita kan mau cari. Oke, lanjut nanti Kak Bandar ini. Kak Bandar lanjut di awal. Ya, ya, lanjut. Habis itu Y dikurang 8 sama dengan minus 8 per 3X. Terus 3Y dikurang 24 sama dengan minus 8X. Oke. 8X tambah 3Y sama dengan 24. Terus Oke. buat yang garis 2-nya, Y dikurang 4 sama dengan 0 kurang 4 per 10 dikurang 0, X kurang 0. Terus Y dikurang 4 sama dengan minus 4 per 10X. Terus 10Y dikurang 40 sama dengan 4X. Jadinya 4X tambah 10Y sama dengan 40. Oke. Itu nomor 2 ya. Jadi daerahnya yang mana? Nomor 2. Jawabannya. Buat kelompok 2 yang nomor 2 jawabannya yang mana? Daerah penyelesaiannya yang mana nih? Oh, lupa Kak, bentar. Oke, coba dicari dulu. Yuk, Kak Bandar kasih waktu yuk. Kan ditanyakan daerah penyelesaiannya yang mana nih kan? Kalau ada persamaan 2 itu kan, bener kan? 1 dan 2, kalau di-combine daerah persamaannya yang mana? Hati-hati dengan tandanya. Kak Bandar janji kemarin minggu lalu nanti akan jelasin tandanya gimana ya. Nanti kita bedah dulu nomor 1, baru kita bedah nomor 2. Sekarang Kak Bandar tunggu jawaban nomor 2 dulu. Ya, silakan. Siapa mau lanjut jawab? Nomor 2, daerah penyelesaiannya yang mana? Ayo pilih aja bebas, dia mau yang mana? Yang D, yang D. Yang D. Jadi yang D ya. Oke, Kak Bandar simpan jawabannya yang kemarin nomor 1 jawabannya yang mana? Kelompok 1. Kemarin jawabannya yang mana kelompok 1? Kalau kemarin kayaknya kita jawabnya yang C Kak, tapi Bante bilang yang benar ya A. Yang 4 ya? Oke, yuk kita belajar satu-satu ya. Hari ini kita belajar tiap 3 garis yang pertama dulu. Oke, yuk kita sikat yuk. Nah, Bandar kasih clue-nya aja ya. Perhatiin pertama yang penting kalian perhatikan adalah tandanya. Tanda pertidaksamaan. Kalau kurang dari, tolong dicatat kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu daerah penyelesaiannya itu di bawah garis. Kalau naik ya Bandar.
Kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, benar clue-nya kalian tinggal lihat daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya itu di bawah garis. Ini Kak Bandar kasih clue cepatnya. Nanti kalau kalian ketemu soal ini banyakkan soal ini muncul di UTBK nanti. Atau kalau kalian masuk kampus, ada saringan masuk kampus. Ini banyak soal ketemu keluar begini. Ya, jadi clue-nya kalian catat. Kalau ketemu tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu kalian ketemu harus ambil himpunan penyelesaiannya di bawah garis. Tapi kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, clue-nya adalah himpunan penyelesaiannya di atas garis. Nah, ini kita baru ngomongin daerahnya. Ya, sekarang kita ngomongin gambar sebenarnya. Kalau gambar sebenarnya kurang dari atau lebih dari itu garisnya, kalau digambar garisnya putus-putus. Kalau kurang dari atau lebih dari, gambar garisnya harus putus-putus, nggak nyambung. Paham nggak maksud Kak Bandar? Jadi gini, Kak Bandar contohin satu yang nomor, Kak Bandar ambil yang kurang dari T yang mana ya? Kita lihat dulu nomor 3, jadi sama dengan semua. Nomor ini ya, Kak Bandar ambil yang di 2B. Kak Bandar ambil nomor 2B dulu. Kak Bandar mau, kalau kalian misalkan jawabannya yang B, gitu ya, maka gambarnya garisnya nggak nyambung. Ini karena mungkin gambarnya kurang jelas aja. Kita nanti akan uji dia kurang dari atau lebih dari sama dengan, nanti kita uji. Nah, kalau misalkan 24x plus 10 itu 04, ntar 10y 04. Ya, berarti yang ini nih, Kak Bandar gini ya. Misalkan yang ini Kak Bandar kasih dulu. Kak Bandar kasih yang 4x plus 10y ya. Ini y-nya ketinggalan. Lebih besar dari 40. Ini y-nya ketinggalan, sorry. Ya. Untuk yang nomor 2 ini adanya sebenarnya 4x plus 10y. Maka kalau yang ini digambar secara benar, karena tandanya dia cuma lebih dari atau kurang dari, berarti garisnya putus-putus. Gak ada sama dengannya, berarti putus-putus. Ini Kak Bandar kasih titik 4, ini Kak Bandar kasih titik 10. Maka kalau sebenarnya gambarnya, kalau tandanya begini, gambarnya begini nih. Putus. Nah, ini menandakan bahwa dia kurang dari atau lebih dari. Garis putus-putus itu menandakan bentuk pertidaksamaannya adalah kurang dari atau lebih dari. Silakan ditambahkan di catatan kalian. Clue-nya ya, Kak Bandar kasih clue-nya hari ini ya. Yuk. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Ini kalau digambarin dengan benar, kalau nanti ada persamaan begini, itu tandanya putus-putus, garisnya begini ya. Nah, kalau dia tandanya kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, maka kalau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garisnya nyambung, nggak putus-putus. Ya, garisnya nyambung. Ya, nggak putus-putus di sana. Putus-putus menandakan dia kurang dari atau lebih dari aja. Ya, selama dia putus berarti dia nggak ada tanda sama dengannya di situ ya. Jadi kalau kalian putus sama pasangan berarti nggak ada yang sama di situ, ada yang bentrok di sana ya. Makanya putus. Oke guys, jelas ya alasan kenapa kalian putus akhirnya kan nggak ada yang sama. Ya, jangan ketawa Jepa. Jepa kayaknya pengalaman pribadi sih Jepa. Elin juga ada pengalaman pribadi. Ya, oke. Ya, ini clue-nya dicatat. Jangan lupa nanti rekamannya dengerin lagi. Tolong subscribe supaya kalian dapat notif
kalau Kak Bandar sudah upload pembelajaran tiap Selasa atau Rabu. Ya, Kak Bandar nggak cari subscriber, Kak Bandar nggak mau jadi YouTuber, Kak Bandar mau kalian bisa review lagi pembelajaran setiap hari ya. Kalau Kak Bandar mau jadi YouTuber mah nggak mau sharing-sharing begini kayak Atta Halilintar aja, bikin konten apa yang nggak jelas gitu, yang penting jadi duit. Nah, kalau misalkan ada saudara kalian atau teman kalian yang nggak sekolah, kasih aja link ini buat mereka bisa belajar ya. Ya, banyak alasan teman-teman kalian yang seusia kalian nggak putus sekolah. Baik itu dana, baik itu karena keluarga juga. Ya, jadi gimana caranya supaya Indonesia tetap ada nggak ini ya, apa tingkat pendidikannya tuh harus di atas rata-rata lah, jangan di bawah rata-rata. Ya, adik-adik ya, yuk. Udah clear sampai sini, ada yang mau bertanya nggak? Kak Bandar kasih clue-nya enak. Kalau dia tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, himpunan penyelesaiannya di bawah. Kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan, himpunan penyelesaiannya di atas garis. Kalau tandanya kurang dari atau lebih dari, garisnya putus-putus. Kurang dari atau lebih dari sama dengan, garis nyambung. Clear nggak? Aman ya? Yuk, kita lanjut sekarang pakai clue ini untuk jawab soal nomor 1 kemarin. Kenapa akhirnya jawabannya adalah 4. Benar ya? Jawaban Kak Badar kemarin 4 ya? Itu juga lupa. Ya, kita lihat aja ya. Kita... Ah, 1 ya? Oh, 1. Iya. Oke, kita lihat ya. Nah, kalian harus, kalau ketemu 3 soal begini, yang kalian harus tentukan kombinasinya di mana, kalian harus mainkan bedah 3 garis masing-masing. Kak Badar ulang. Kalian harus mainkan bedah 3 garis masing-masing. Oke, sekarang kita bedah dulu garis pertama. Garis pertama, ketika X-nya 0, berarti Y-nya 12. Oke, berarti di garis pertama nih. Ketika Y-nya 0, X-nya 12, ketika X-nya 0, Y-nya 24. Berarti ini garis pertama ya. Kak Bandar nggak akan nyari lagi koordinatnya karena kemarin udah. Benar ya? Kita udah nyari ya. Ini berarti garis 2X plus Y. Plusnya hilang aja tinggal ya. Kak Bandar mau nyari ini. 2X plus Y kurang dari sama dengan 24. Oke, ini garis ini ya. Lihat tandanya kurang dari sama dengan. Maka kalian bedah di sini. Bedah di sini ya. Kak Bandar gambarinnya nggak usah gede-gede lagi. Karena ini per gambar nanti kita bedah. Ini garis pertama nih ya. Kurang dari sama dengan. Berarti garisnya karena ada sama dengan berarti nyambung ya. Ini 24. Di sini ini 12 ya. Oke, berarti garisnya nyambung ini. Set. Maaf kalau gambarnya nggak rapi, Kak Bandar cuma pengen kalian ngerti kalau digambarin ada tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, itu garisnya nyambung, nggak putus-putus ya. Oke, tandanya kurang dari sama dengan, berarti dia punya himpunan penyelesaian. Ingat, kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, himpunan penyelesaiannya di bawah kan, di sini. Himpunan penyelesaiannya di sini. Clear ya? Ini garis pertama. Ini garis Kak Bandar kasih mapnya garis 2X plus Y kurang dari sama dengan 24. Ya. Oke, lanjut sekarang garis kedua. Garis kedua kita gambarin lagi. Garis kedua. Kita cek dulu persamaan kedua. X plus 2Y. X-nya 0, Y-nya 6. X-nya 0, Y-nya 6, Y-nya 0, X-nya 12. Berarti ini nih ya. Ini garis X plus 2Y lebih besar sama dengan 12. Yang ini ya. Berarti Kak Bandar gambarin lagi nih yang kedua. Oke. Ini 6. Ini 12 ya. Oke, tandanya ada sama dengannya, berarti garisnya nyambung. Set. Gitu ya. Ini garis X plus 2Y lebih besar dari sama dengan 12.
Oke, tandanya lebih besar dari, maka daerah penyelesaiannya berarti di atas garis. Daerah penyelesaiannya di atas garis seperti ini. Ya, di atas garis. Sampai sini dulu, dua gambar ini siapa yang bingung? Kak Bandar bedah 3 garis ini, siapa yang bingung? Ada yang kebingungan kah? Gak ada? Aman, kita lanjut. Kalau lanjut, kasih jempolnya. Kalau aman, boleh reset. Kalau ada yang mau bertanya. Aman ya? Oke, kita bedah garis ketiga sekarang. Nanti tiga-tiganya ini kita combine di gambar situ ya. Tenang aja. Oke, sekarang kita coba garis ketiga. Garis ketiga berarti tinggal yang ini ya. Berarti ini garis X min Y lebih besar dari sama dengan min 2. Oke, X min Y lebih besar dari sama dengan min 2. Oke, sekarang kita bedah lagi nih. Kita gambarin lagi dia. Ini berarti di 2 di sini, ya 2 di sini berarti garisnya ke atas sana. Gitu ya. Tandanya lebih besar sama dengan, berarti garisnya nyambung. Sorry. Oke. Set, gitu ya. Ini garis X min Y lebih besar sama dengan min 2. Oke, karena dia lebih besar, maka daerah penyelesaiannya di atas garis kan? Di atas garis. Pokoknya sepanjang di atas garis itu daerah penyelesaian dia. Oke, nah lihat kombinasi 3 gambar ini. Ya, lihat kombinasi 3 gambar ini. Oke, nah sekarang kita satukan di gambar yang di atas. Yuk, kita satukan ya. Garis pertama dulu, garis pertama itu yang atas itu. Ya, berarti sepanjang garis ini, di bawah garis ini, itu adalah daerah penyelesaiannya ya. Nah, sampai ke bawah sini sebenarnya, sampai ketiga. Kak Bandar coba pakai warna yang lain. Karena ini kan terhalang garis nih. Ya, di titik ini kan ketemu garis ketiga. Ya, di titik ini ketemu garis kedua. Paham nggak? Ya, ini Kak Bandar gambarin pakai warna lain yang untuk nomor satunya. Ya, harusnya kan di sini kan. Panjang nih dia nih kan, ke bawah kan. Kalau sesuai gambar nomor 1 tadi kan. Nah, lalu kemudian kalau udah dapet yang ini, sekarang kita mau coba gambarin yang kedua. Mana? Kursor Kak Bandar hilang. Kak Bandar mau gambarin yang kedua kursornya. Oke. Berarti yang ini, yang kedua kan di atas garis yang kedua ya. Yang kedua itu di atas garis yang kedua. Ini kita hapus dulu. Di atas garis yang kedua. Berarti ini lebihnya di sini ya. Kak Bandar ganti warna ya. Lebihnya berarti di sini nih. Garis yang kedua nih. Ke atas lagi kan. Oke ya. Clear ya. Lalu kemudian sekarang kita gambarin yang ketiga. Garis yang ketiga. Yang ini Kak Bandar clear lagi. Gambarin garis yang ketiga. Garis yang ketiga juga di atas garis. Berarti dari sini nih. Dari sini ke atas terus ya, ke sini. Nah, pertemuan dari ketiga garis ini itu ada di daerah 1. Kak Bandar ulangin, pertemuan garis ini ada di daerah 1. Kak, kenapa nggak di 3? Perhatikan 3. 3 itu di bawah garis ketiga. Lokasi ketiga itu dia ada di bawah garis ketiga. Sementara garis ketiga itu daerah penyelesaiannya di atas garis. 3 ini kan di bawah garis ketiga ini. Kenapa nggak di 4, Kak? 4 itu di bawah garis ketiga. Kasihan dong yang 3-nya nggak punya garis ketiga, nggak punya penyelesaian. Kalau di 4. Paham nggak sampai sini adik-adik? Jadi tiga-tiganya dikombin. Jangan sampai daerah penyelesaian yang lain itu nggak masuk bagian gitu. Jaka Bandar gitu. Ya.
Beda kalau dia ngomongin garis masing-masing. Kalau ngomongin garis masing-masing kayak kita gambarin. Tapi kalau kombinasi 3 garis, nentuin himpunan penyelesaiannya caranya begini. Gitu ya. Kombinasikan semua daerah penyelesaiannya yang bukan masuk daerah penyelesaian lawannya, itu jangan. Kasihan dia nanti, ya. Maka jawabannya adalah daerah yang pertama, daerah penyelesaiannya, nomor 1. Kak, kenapa nggak 5? 5 itu kan di atas garis 1. Lihat yang 5. 5 itu kan di atas garis 1. 5 ini kan di atas garis pertama ini kan. Maka garis pertama kasihan dong kalau dia daerah 5, garis pertama nggak punya himpunan penyelesaian. Kak, kenapa nggak 2? 2 ini kan di bawah garis 3 juga penyelesaian. Kalau dipanjangin, gitu ya, 2 ini kan garis ketiganya nggak punya himpunan penyelesaian di 2. Karena himpunan penyelesaian garis ketiga itu di atas garis. Jelas ya? Dengan lihat gambarnya sebenarnya lebih mudah kalian untuk menentukan daerah penyelesaian. Jelas nggak sampai sini? Siapa yang mau bertanya? Jadi caranya begini. Kak Bandar kasih clue-nya dan Kak Bandar kasih caranya untuk kalian bisa belajar bedah. Bedah garisnya, bedah daerah penyelesaiannya. Gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini nomor 1? Nanti dengerin lagi rekamannya ya. Ada yang kebingungan nggak menentukan? Kak Bandar kasih clue gampangnya aja. Jadi harus bedah dulu garisnya supaya kalian tahu daerah penyelesaian masing-masing. Yuk, silakan ada yang mau bertanya nggak? Kak Bandar kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Yuk, silakan. Ada nggak? Kalau nggak, Kak Bandar mau langsung bahas nomor 2. Biar waktunya efisien. Yuk. Jadi terjawab ya yang kelompok 1, Kak Bandar kasih clue-nya di minggu lalu, Kak Bandar bilang minggu ini kasih clue-nya, jadi ini clue-nya ya. Udah ya, kita lanjut ya kelompok 2 ya sekarang ya. Kita mau bahas nomor 2. Yuk. Ini nggak akan Kak Bandar hapus, Kak Bandar mau iris-iris saja. Ini Kak Bandar iris saja. Karena mau Kak Bandar pakai buat nomor 2 nanti ya. Lanjut. Oke, yuk. Yuk nomor 2 kita lihat dulu. Kita harus cari dulu ini. Perhatikan buat nomor 2. Langsung perhatikan ke pilihan gandanya. Ya, ada nomor A dan C yang persamaannya sama. Lalu ada Kak Bandar kasih tanda lagi yang beda. Itu nomor B. B, D, E itu sama ya. Perhatikan yang pilihan nomor 2. A dan C itu persamaannya sama. Kita harus uji dulu yang AC. Titik-titiknya. AC itu kira-kira koordinatnya berapa? Gitu kan? Kita uji dulu ya.
Karena ini cuma 2 garis, maka 1 garis yang di bawah Kak Bandar hapus ya. Kak Bandar hapus. Oke, yuk. Sekarang kita uji dulu persamaan A dan C. A dan C itu punya persamaan dia. Kita mau cek koordinatnya 3x plus 8y lebih besar sama dengan 24. Karena kalau udah begini, ini kalian harus eliminasi. Nggak mungkin ada 2 persamaan beda. Ini pasti ada yang salah persamaan. Ya, maka yang salah kita langsung diskualifikasi aja nanti dari pilihan. Oke, misalkan x-nya 0. Misalkan x sama dengan 0, maka 3 kali 0 ditambah 8y lebih besar sama dengan 24. Tandanya jangan pakai lebih besar lagi, pakai sama dengan aja ya, biar gampang. Berarti ini 3 kali 00 plus 8y sama dengan 24. 0 berarti 8y sama dengan 24, y-nya sama dengan 3. Berarti ini koordinatnya 0,3. Kira-kira di gambar ada nggak koordinat 0,3? Perhatikan gambarnya, ada nggak gambarnya yang menggambarkan koordinat 0,3? Nggak ada. 0,3, bukan 3,0. 0,3 ya. Yang ada di gambarnya itu 3,0. Benar nggak? Benar, Kak. Iya, bukan 0,3 ya. X-nya 0, Y-nya 3. Berarti harusnya posisinya kalau dia ada garis ini, berarti titik koordinat pertamanya di sini. 0,3 itu harusnya di sini nih, 0,3 nih. Di bawah si 4 ini harusnya. Maka, kalau kalian udah ketemu begini, karena ini nggak ada garisnya, 3x plus 8y, diskualifikasi aja yang C-nya. A dan C diskualifikasi nih. Nggak ada persamaan 3x plus 8y. Clear ya? Kak Bandar kasih clue cepetnya kalau kalian ngeliat ketemu soal begini. Ya, langsung diskualifikasi aja. A dan C nggak masuk ke dalam pembahasan nanti. Ngabisin waktu kita kalau kita bahas A dan C. Tapi penting kalian cari di awal. Ya, clear ya sampai sini ya? Jelas ya? Oke, maka kita nggak lanjut lagi lihat A dan C, kita lihat B, D, E. Mana yang memungkinkan? Oke? Siapa yang ngerti sampai di sini? Kenapa A dan C gugur? Kak Bandar udah jelasin dengan cari koordinatnya dulu. Yang kurang paham boleh reset. Gimana VV Kineta, aman nggak? Aman ya, nanti dengerin lagi rekamannya ya. Kak Bandar langsung diskualifikasi A dan C karena A dan C itu ada 3x plus 8-nya nggak ada di gambarnya. Nggak ada gambar garisnya di sana. Pembuktiannya gimana, Kak? Kita cari koordinatnya ini. Gitu ya. Maka A dan C diskualifikasi ya. A dan C nggak ada masuk pembahasan lagi sama kita. Berarti ini udah kita tandain A dan C ya. Maka berikutnya kita yang penting, kita lihat dulu persamaan berikutnya. Persamaan pertamanya berarti pakai 8x plus 3y lebih besar sama dengan 24. Misalkan x-nya sama dengan 0, berarti 8 kali 0 ditambah 3y sama dengan 24. Berarti 0 tambah 3y sama dengan 24. Berarti 3y sama dengan 24, y-nya sama dengan 8. Berarti koordinatnya ini. X-nya 0, y-nya 8. 0,8. Berarti ini garisnya ya. Berarti ini garis 8x plus 3y lebih besar sama dengan 24. Garisnya yang ini. Ya, masalah dia kurang dari atau lebih dari atau ada sama dengannya, itu sudah ada di soalnya. Ya, semua soalnya berarti tadi A gugur, berarti B, D, E tandanya lebih dari sama dengan. Maka kalau kalian begini, kalian tinggal gambarin nih. Tandanya lebih besar dari sama dengan kan? Berarti yang atas ini Kak Bandar kasih mark 8, ini Kak Bandar kasih mark 3 di sini.
Nah, karena lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, garisnya harus nyambung ya. Nggak putus-putus ya, nyambung ya garisnya. Ini garis 8X plus 3Y kurang dari sama dengan 24. Garisnya. Karena dia lebih dari, maka daerah penyelesaiannya di atas garis. Berarti daerah penyelesaiannya di atas garis ini nih. Bukan di bawah garis ya. Sepanjang di atas garisnya itu merupakan daerah penyelesaiannya. Gitu. Clear sampai sini? Untuk persamaan satu dulu, Kak Bandar beresin dulu persamaan satu digambarin. Clear nggak? Nanti kalau kalian agak Kak Bandar kecepatan, rasa kalian bisa dengerin lagi rekamannya ya, pelan-pelan ya. Ya, sekarang kita bedah di gambar nomor 2. Nomor 2 berarti persamaannya, ini berarti benar pakai ya. Berarti yang kedua itu kan persamaannya 4X plus 10Y. Jangan lupa Y-nya ya, di soalnya nggak ditulis. Sama dengan 40. Masalah dia kurang dari atau lebih dari nanti itu kita urusin. Ya. Kita pakai sama dengan dulu. Misalkan X-nya sama dengan 0. Berarti 4 kali 0 ditambah 10Y sama dengan 40. Berarti 0 tambah 10Y, 4 kali 0 kan 0 ya. Tambah 10Y sama dengan 40. Berarti 10Y sama dengan 40. Y-nya sama dengan 4. Maka koordinatnya adalah 0,4. 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Berarti ini garis 4X plus 10Y sama dengan 40. Ya, masalah kurang dari atau lebih dari, kita lihat di gambar. Ya, sekarang kita gambarin. Kita gambarin. Ini 04 di sini nih ya. Lalu ini 10. Kita coba dulu gambarnya dengan nyambung dulu ya. Kita gambar nyambung dulu biar gampang nanti ya. Kalau masalah putus-putus nanti kita tinggal hapus-hapus saja. Kita sambungin dulu aja gambarnya. Berarti ini 4X plus 10Y. Kita belum tahu kurang dari atau lebih dari. Kenapa Kak belum tahu? Karena di soalnya kita lihat lagi sekarang. Kira-kira himpunan penyelesaiannya di soalnya dia di bawah garis kedua atau di atas garis kedua. Perhatikan garis keduanya. Di soalnya himpunannya di bawah garis kedua atau di bawah garis kedua. Halo, kelas 10. Coba lihat gambarnya, terutama buat kelompok 2. Garis kedua perhatiin. Nah, di gambarnya himpunan penyelesaiannya itu di bawah garis kedua atau di atas garis kedua. Halo, kelompok 2. Winnie gimana? Di atas garis kedua apa di bawah garis kedua? Gimana, Win? Di atas garis kedua apa di bawah garis kedua? Ayo, waktunya berjalan loh. Kan garis kedua kan yang ini. Ini kan garis kedua nih. Ini kan garis kedua kan. Nah, himpunan penyelesaiannya di bawah garis kedua atau di atas garis kedua? Himpunan penyelesaiannya di bawah garis kedua atau di atas garis kedua? Ayo, ada yang bisa jawab? Z, di bawah garis kedua atau di atas garis kedua? Bawah. Di bawah. Oke, di bawah. Berarti kalau di bawah tandanya kurang dari atau lebih dari? Buat persamaan kedua. Kurang dari.
Oke, good. Jadi tandanya bisa kita rubah ini ya. Nggak lagi sama dengan, tapi karena himpunan penyelesaiannya di bawah, kita pakai tanda kurang dari. Ini kita ganti nih. Karena himpunan penyelesaiannya di bawah garis. Oke ya. Ini pakai tanda kurang dari aja. Gitu ya, bukan kurang dari aja, memang kurang dari karena himpunan penyelesaiannya di bawah garis. Masalah sama dengan atau nggak sama dengan nanti kita cek. Ya. Lalu berikutnya yang jadi poin berarti ini di bawah sini kan. Ini penyelesaiannya berarti di bawah sini nih. Oke. Pas nggak kalau Kak Bandar misalkan ini Kak Bandar himpunan penyelesaian garis pertama di sini, gitu ya, masuk di sini. Lalu yang himpunan garis kedua masuk di himpunan penyelesaian, ya. Jadi ketemunya sebenarnya tepat, gitu ya, di sini nih. Jadi himpunan penyelesaiannya benar di sini karena tandanya udah benar semua. Jadi ke bawah enggak lagi. Jadi himpunan penyelesaiannya pas di situ, tandanya udah benar, tinggal kita lihat gambarnya. Kurang dari atau lebih dari. Maka kita tinggal diskualifikasi nih, mana yang pakai lebih dari. B, D, E mana yang lebih pakai lebih dari. Persamaan kedua dari B, D, E mana yang pakai lebih dari. Coba lihat pilihannya. Yang lebih dari maksudnya gimana, Kak? Kan persamaan kedua pakai kurang dari. Oh, oke. Nah, lihat pilihan untuk B, D, E. Yang pakai tanda lebih dari untuk persamaan kedua yang mana? Yang B. Yang B. Berarti yang B kita diskualifikasi ya. Karena tandanya beda ya. Diskualifikasi juga untuk persamaan keduanya. Tinggal yang D dan E. Oke, tinggal D dan E. Clear ya, D dan E. Nah, sekarang tinggal D dan E. Kak Bandar gimana nentuin kurang dari atau kurang dari sama dengan? Kita trouble-nya di sini nih sekarang. Maka kalau kalian ketemu begini, pertama kalian lihat gambarnya. Cuman karena ini gambarnya nggak jelas, antara kurang dari atau gak kurang dari sama dengan kan nggak jelas. Harusnya ada putus-putus atau nyambung kan. Maka kalau nggak jelas gambarnya, kalian uji. Kalian uji ini. Ya. Kita ambil di sini ketemu titiknya 3 dan di sini titiknya misalkan maksimalnya di 10. Kita coba X-nya 3, Y-nya 10. 3, 0 atau 10, 0. Ya, untuk persamaan kedua. Kita coba 4X plus 10Y kurang dari sama dengan, kurang dari 40 dulu ya. Atau sama dengan 40 dulu deh. Kurang darinya nanti. Kita mau uji dulu. Dengan 40. Plusnya kan lupa ya. Plus 10Y. Oke, lanjut sekarang berarti ketika X-nya 3, Y-nya 0. Kak Bandar ambil titik ini ya. 3, 0 ini ya. Atau Kak Bandar ambil 10, 0 aja deh. Jangan 3, 0. 10, 0 itu termasuk kena nggak dia? Bentar, berarti X-nya 0. X-nya 10, Y-nya 0. Kita uji titik, di Kak Bandar kasih judulnya, uji titik garis kedua ya, 10,0. Oke, 40. 4 kali 10 berapa? 40 ya. Ditambah 10 kali 0, 0. 10 kali 0, 0 ya. 10 kali 0, 0. 40 tambah 0 berarti 40. Nah, kalau kalian udah uji begini, dan hasilnya sama ya, ini 40 sama dengan 40 kan. Berarti ketika kalian masukin X-nya, si X ini, si 10 ini merupakan daerah penyelesaian. Jadi gini, kalau kalian udah ketemuin kesimpulan begini, membedakan kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu selain tadi pakai garis putus-putus, gambarin kebaliknya ini ya. Ya,
Selain tadi pakai putus-putus, ini kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan. Nah, kalau kurang dari, kita gambarin begini. Kurang dari. Nah, kita gambarin. Sorry ya. Kalian habis ini nggak ada kelas kan? Nah, itu. Nah, Badar mau kasih lihat dua perbedaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan. Ini nanti berlaku juga buat lebih dari atau lebih dari sama dengan ya. Nah, ini kurang dari. Putus-putus toh. Nah, kalau kurang dari sama dengan, himpunan penyelesaiannya itu menyentuh ke garisnya. Himpunan penyelesaiannya menyentuh ke garisnya. Oke. Tapi kalau kurang dari sama dengan, atau kurang dari, itu dia nggak nyentuh ke garis itu. Himpunan penyelesaiannya. Di bawah garis. Sama-sama di bawah garis, tapi nggak nyentuh. Gambarnya udah beda. Kak Bandar bikin dia nggak nyentuh. Kalau kurang dari atau lebih dari. Nah, kalau kalian lihat di sini, 40 sama dengan 40. Kira-kira pakai sama dengan nggak? 40 dan 40 kira-kira pakai sama dengan nggak? Sama dengan 40. Pakai atau enggak? 40 sama dengan 40. Jelas-jelas sama ya. Berarti pilihannya dia pakai sama dengan tandanya. Berarti ini tambahkan aja tandanya kurang dari sama dengan. Nggak cuma kurang dari. Maka jawabannya bukan yang kurang dari doang. Bukan yang D, tapi jawabannya adalah yang E. Ya. Hari ini kita belajar komplit. Kak Bandar kasih semua hari ini clue-nya. Kalian tinggal dengerin lagi rekamannya. Bedanya kurang dari atau kurang dari sama dengan. Daerah penyelesaiannya nempel garis. Kalau kurang dari, dia daerah penyelesaiannya nggak nempel ke garis. Ya. Clear ya? Yuk kita absen yuk. Nanti dengerin lagi rekamannya ya. Nyambung nggak sampai sini? Yang nyambung kasih jempolnya dong. Yang paham kasih jempolnya, yang nggak paham nanti kita bahas lagi besok. Yuk. Jangan cuma jempol ya. Kak Bandar harap kalian benar-benar nyambung. Nanti dengerin lagi rekamannya ya. Yuk. 3, 2, 1. Kita absen yuk. Silakan open cam yang belum open cam. Yuk. Oke, yuk. 3, 2, 1. Go. Yuk. Nanti dengerin lagi rekamannya adik-adik ya. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama kita ya belajarnya. Bye-bye. Makasih Kak. Kak. Yuk. Sama-sama. Yuk. Makasih, Kak. Yuk. Sama-sama.